Ternyata kuncinya diri itu tidak pada akal. Meskipun dia sangat penting. Orang tidak boleh tidak pakai akal ya. Kalau itu kayak seperti analoginya Imam Ghazali tadi, berarti orang yang tidak pakai akal itu ya kayak kerajaan ada rajanya, tapi dia tidak punya panglima perang. Dia tidak tangguh, tidak kuat, mudah kalah. Demikian juga orang yang anti nalar, anti akal, tidak mau menggunakan akalnya untuk hidup. Yo akhirnya kita kalah, wong ndak punya panglima. Jadi yang lain mengembangkan sains dan teknologi, menguasai peradaban, kita agak malu-malu, ragu-ragu. Mendaya gunakan akal kita, yo akhirnya kita kalah. Akhirnya kita didominasi. Mungkin juga dijajah secara tidak sadar oleh mereka yang lebih duluan mengembangkan peradabannya dengan akal budi. Meskipun akal itu hanya panglima. Setidaknya akal atau nalar itu dia berposisi sebagai sarana atau alat saja, meskipun sangat penting. Dia tidak menguasai orientasi, tidak menguasai kemudi atau kendali. Meskipun mungkin bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Pengambil keputusannya tetap rajanya. Kalau pakai Imam Ghazali tadi berarti kolbunya atau bagian jiwa yang lain. Yang itu mungkin nalurinya, mungkin nuraninya, mungkin intuisinya, dan lain sebagainya. Jadi ini pemahaman pertama kita untuk membawa pada kesadaran bahwa nalar kita itu terbatas. Jadi ini ditegaskan oleh satu quotes dari Herbert Simon. Nalar adalah alat belaka. Nalar tidak dapat menentukan tujuan hidup kita. Paling jauh, ia hanya dapat memberitahu kita bagaimana caranya sampai ke sana. Nalar adalah senjata sewaan. Wah, ini istilahnya agak sinis ini ya. Senjata sewaan yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Ya berarti kalau pakai logika dua standar tadi, nalar itu jangan didewakan, tapi juga jangan dianggap segalanya. Dia sangat penting sih. Hampir semua sisi hidup kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan jernih dari akal sehat, dari nalar. Tapi betapapun dia hanya alat kita. Dia tidak dapat menentukan. Kalau memberi pertimbangan, ya paling jauh seperti kata Simon tadi, dia dapat memberitahu kita caranya untuk sampai ke sana. Dia seperti senjata yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Makanya kita harus hati-hati. Karena orang pinter itu kalau jahat tambah bahaya dia. Karena dia punya pasukan yang sangat kuat, yaitu akalnya untuk mendukung kejahatannya. Maka teman-teman jangan heran, kadang-kadang peristiwa-peristiwa sejarah, tragedi-tragedi kemanusiaan itu, kadang-kadang di situ ada orang-orang pinternya yang terlibat. Seperti kalau di buku Batas Nalar tadi di awal dijelaskan bagaimana misalnya peristiwa Nazi dengan Holocaustnya, pembantaian besar-besarannya. Itu di situ juga ternyata banyak filosof-filosof Jerman yang mungkin teman-teman kagum dengan pikiran-pikirannya, ternyata juga dia orientasi hidupnya mendukung gerakan Nazi tersebut. Inilah mengapa kalau dalam dunia tasawuf itu pertama-tama kita didorong, diminta dengan sangat untuk menjernihkan hati atau kolbu. Biar corak hidup kita itu corak yang positif, yang terang, yang jernih. Sehingga alat-alat yang dititipkan oleh Allah pada kita seperti akal tadi, dia menjadi senjata kuat untuk membela yang positif, yang jernih, yang benar. Tapi kalau batin kita gelap, suram, ya pasti nanti senjata yang namanya akal ini akan menjadi alat, menjadi
senjata kita untuk melakukan yang jelek, yang buruk, yang suram. Jadi pemahaman pertama ini tentang kemampuan dan keterbatasan nalar. Jadi nalar itu ya kalau diurai lebih luas sebenarnya bisa kita sebut bahwa keterbatasannya yang pertama justru terletak pada perannya yang dia hanya sebagai sarana atau alat. Jadi dia tidak memegang kunci kesimpulan yang menyimpulkan bagian jiwa yang lain, khususnya kolbu. Dia bisa memberi pertimbangan-pertimbangan. Tapi kan nanti penentu keputusannya kan kolbu ini tadi. Dia memberi masukan-masukan. Ini loh yang baik, ini loh yang tepat, ini loh yang sesuai. Tapi kan nanti kadang-kadang info-info dari akal ini yo kadang kita cueki juga. Kita punya ambisi sendiri, kita punya hasrat sendiri. Kadang-kadang kita tolak, kita ngambil keputusan yang berbeda. Di situ tampak bahwa memang akal tidak segalanya dalam hidup ini. Dia hanya sarana dan alat. Baik. Selanjutnya tentang keterbatasan nalar ini penting juga kita catat secara umum dalam proses berpikir kadang-kadang manusia sendiri yang membuat batas-batasnya.